never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez bakal sulit dikalahkan di kota. Casey Stoner peringatkan para rival MotoGP 2025 semakin menarik dengan dominasi Marc Marquez yang mulai terlihat. Setelah sukses meraih kemenangan di Argentina dan Thailand, Marquez kini bersiap menghadapi tantangan berikutnya di Circuit of the Americas, kota, salah satu trek favoritnya. Legenda MotoGP dan Ducati, Casey Stoner, memberikan peringatan kepada para rivalnya bahwa Marquez bisa kembali mendominasi di sirkuit tersebut. Kota adalah salah satu trek terbaik bagi Marc. Dengan desmosedisi GP24 yang semakin kompetitif, dia akan semakin sulit dikalahkan, ungkap Stoner. Pernyataan Stoner bukan tanpa alasan. Sejak pertama kali tampil di kota, Marquez hampir selalu menjadi pemenang di sirkuit ini. Trek yang memiliki kombinasi tikungan cepat dan panjang sangat cocok dengan gaya balap agresifnya. Kini, dengan motor Ducati yang memiliki keunggulan di banyak aspek, Marquez memiliki modal kuat untuk kembali naik podium tertinggi. Circuit of the Americas, kota, yang terletak di Austin, Texas, dikenal sebagai wilayah kekuasaan Marc Marquez. Sejak debutnya di MotoGP, Marquez telah meraih banyak kemenangan di sini, menunjukkan betapa dominannya dia di trek ini. Karakteristik kota yang memiliki tikungan teknikal, akselerasi cepat, serta beberapa sektor yang mengharuskan pengereman kuat sangat cocok dengan gaya membalap Marquez. Kemampuannya dalam melakukan late braking dan manuver agresif membuatnya sangat sulit dikalahkan di trek ini. Kini, dengan bergabungnya Marquez ke Ducati dan menggunakan desmosedisi GP24, keunggulannya semakin terlihat. Ducati dikenal sebagai motor yang memiliki kecepatan tertinggi dan kestabilan yang baik, sehingga semakin memperkuat peluang Marquez untuk kembali menang di kota. Saat masih membalap untuk Honda, Marquez seringkali mengandalkan kemampuan individunya untuk menutupi kelemahan motor. Namun, di Ducati, ia kini memiliki motor yang jauh lebih kompetitif dibandingkan sebelumnya. Desmosedisi GP24 menawarkan kombinasi kecepatan tinggi, akselerasi kuat, serta kestabilan yang luar biasa di tikungan, menjadikannya salah satu motor terbaik di grid. Casey Stoner pun menyoroti hal ini, mengatakan bahwa dengan Ducati, Marquez menjadi lebih berbahaya. Dengan motor ini, Marc tidak hanya mengandalkan bakatnya saja. Sekarang dia memiliki paket lengkap yang membuatnya sangat sulit dikalahkan, tambah Stoner. Para rival Marquez tentu tidak akan tinggal diam. Francesco Bagnaia, Alex Marquez, dan Franco Morbidelli diprediksi akan memberikan perlawanan ketat. Bagnaia, sebagai juara dunia 2 kali, pasti ingin membalas hasil kurang memuaskan di 2 balapan sebelumnya. Sementara Martin, yang saat ini tampil konsisten, akan berusaha mempertahankan posisinya di klasemen. Namun, Casey Stoner tetap yakin bahwa Marquez adalah ancaman terbesar bagi mereka semua. Kota selalu menjadi sirkuit di mana Marc tampil luar biasa. Dengan semua keunggulan yang dia miliki sekarang, saya tidak melihat alasan mengapa dia tidak bisa menang lagi, tutup Stoner. MotoGP Americas 2025 akan menjadi ujian besar bagi semua pembalap, terutama bagi mereka yang ingin menghentikan dominasi Marc Marquez. Dengan rekor impresif di kota dan motor Ducati yang sangat kompetitif, Marquez memiliki peluang besar untuk kembali meraih kemenangan. Akankah ada kejutan dari para rival, atau justru Marquez kembali menunjukkan bahwa ia masih menjadi salah satu pembalap terbaik di dunia? Jawabannya akan segera terungkap di balapan akhir pekan ini. Bos Pramac bongkar kesuksesan Marc Marquez di Ducati, hasil meniru data Jorge Martin. MotoGP 2025 baru berjalan beberapa seri, namun Marc Marquez sudah menjadi pusat perhatian dengan penampilan gemilangnya bersama tim pabrikan Ducati. 2 kemenangan beruntun di awal musim, di Grand Prix Thailand dan Argentina, membuktikan bahwa ia telah beradaptasi dengan sempurna di atas desmosedisi GP24. Namun, kesuksesan ini tidak lepas dari kontroversi. Gino Borsoy, manajer tim Prima Pramac Yamaha, meyakini bahwa keberhasilan Marquez bukan semata-mata karena bakatnya, melainkan karena ia memanfaatkan data telemetri dan setup motor yang sebelumnya digunakan oleh Jorge Martin, mantan pembalap Ducati yang kini membela Aprilia Racing. Borsoy memiliki alasan kuat untuk menyatakan hal tersebut.
Pasalnya, Jorge Martin adalah juara dunia MotoGP 2024 saat masih membela tim Ducati. Data dan pengaturan yang ia kembangkan selama musim lalu diyakini menjadi fondasi utama dalam keberhasilan Ducati di lintasan. Oleh karena itu, Borsa menilai bahwa Marquez telah mengambil keuntungan dari kerja keras Martin dalam mengembangkan motor tersebut. Namun, tudingan ini dibantah keras oleh Marco Rigamonti, kepala kru Marc Marquez di Ducati. Menurutnya, gaya balap Marquez terlalu unik untuk bisa disebut sebagai hasil tiruan dari pembalap lain. Sebagai kepala kru Marquez, Marco Rigamonti memiliki pandangan berbeda dari Borsa. Ia menegaskan bahwa Marquez memiliki cara berkendara yang khas dan sulit untuk ditiru oleh pembalap lain, termasuk Jorge Martin. Jorge Martin selalu menuduh Marc menyalin karyanya, menyalin setup motornya, ujar Rigamonti. Tetapi Marc berkendara dengan cara yang sangat unik sehingga Anda tidak dapat menirunya. Ia masih berkendara dengan keras, tetapi tidak sekuat sebelumnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun Marquez mungkin menggunakan beberapa data dari Ducati, bukan berarti ia bergantung pada setup Jorge Martin. Sebaliknya, ia justru memiliki gaya balap yang berbeda dan lebih agresif dalam menghadapi berbagai situasi di lintasan. Salah satu faktor utama yang membuat Marquez begitu sulit dikalahkan adalah kemampuannya dalam menangani tikungan kiri. Rigamonti menyoroti bahwa tidak ada pembalap lain yang bisa melakukan apa yang dilakukan Marquez di sisi kiri lintasan. Kami telah mendengar dari Michele Pirro dan Frankie Carchedi, kepala kru Gresini, bahwa apa yang dapat dilakukan Marquez di tikungan kiri adalah hal yang luar biasa, ujar Rigamonti. Tidak ada orang lain yang dapat melakukannya. Ia memutar motor, posisi tubuhnya, penggunaan rem belakangnya, dan keyakinannya untuk membuka gas dan terus berbelok adalah yang terpenting. Keunggulan ini membuktikan bahwa keterampilan Marquez bukan sekadar hasil dari menyalin data telemetri atau setup pembalap lain, melainkan berasal dari insting balapnya yang luar biasa. Pujian terhadap Marquez juga datang dari Gigi Dall'Igna, General Manager Ducati. Menurutnya, apa yang dilakukan Marquez saat ini adalah sesuatu yang tidak bisa diremehkan. Saya tidak peduli apakah Anda menyukai Marc atau tidak, tetapi Anda harus menghargai bahwa ia seorang jenius di atas motor. Ia telah mendefinisikan ulang balapan MotoGP, tegas Dall'Igna. Pendapat ini semakin memperkuat anggapan bahwa Marquez bukan sekadar memanfaatkan kerja keras pembalap lain, tetapi justru membawa Ducati ke level yang lebih tinggi dengan kemampuannya sendiri. Kontroversi seputar kesuksesan Marc Marquez masih terus menjadi bahan perdebatan. Di satu sisi, Gino Borsa percaya bahwa Marquez mendapat keuntungan dari data Jorge Martin saat masih di Ducati. Namun, di sisi lain, para teknisi Ducati seperti Marco Rigamonti dan Gigi Dall'Igna menilai bahwa Marquez adalah pembalap dengan keahlian luar biasa yang tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Pada akhirnya, fakta di lintasan berbicara lebih jelas. Marquez telah menunjukkan dominasinya dalam dua balapan awal musim, dan jika ia terus tampil konsisten, maka tudingan bahwa ia hanya meniru akan semakin sulit untuk diterima. MotoGP 2025 masih panjang, dan pertanyaannya kini bukan lagi apakah Marquez hanya meniru data dari Jorge Martin, tetapi apakah ada pembalap lain yang mampu meniru dan menandingi Marquez di atas. Ducati. Rahasia di balik kecepatan Marc Marquez, Dani Pedrosa ungkap data telemetri yang sulit ditiru pembalap lain. Mengapa Marquez begitu sulit dikalahkan? Itulah pertanyaan yang muncul setelah dua seri awal MotoGP 2025. Dominasi Marc Marquez bersama Ducati Lenovo begitu mencolok. Sprint race, dia menang. Balapan utama, dia juga menang. Bahkan, di GP Thailand dan Argentina, Marquez benar-benar menguasai setiap sesi. Namun, ada satu hal menarik yang diungkap oleh Dani Pedrosa, data telemetri Marquez ternyata sulit ditiru oleh pembalap lain, termasuk rekan setimnya sendiri, Francesco Bagnaia. Sejak awal, persaingan antara Marquez dan Bagnaia memang menjadi sorotan utama di MotoGP 2025. Bagi Bagnaia, memiliki rekan setim sekaliber Marquez adalah tantangan besar. Jika bisa mengalahkan Marquez, itu akan semakin memperkuat reputasinya sebagai salah satu pembalap terbaik MotoGP. Namun, kenyataan di lintasan berbicara lain. Marquez justru lebih unggul dan mengalahkan Bagnaia dalam dua seri pertama.
Sementara Marquez berdiri gagah di podium pertama, Bagnaia justru harus puas dengan posisi keempat di Argentina. Frustrasi? Tentu saja. Salah satu keuntungan yang dimiliki setiap pembalap dalam satu tim adalah akses ke data telemetri rekan setimnya. Melalui data ini, seorang pembalap bisa melihat sudut kemiringan motor, cara mengontrol gas, hingga titik pengereman. Teorinya, Bagnaia seharusnya bisa meniru gaya balap Marquez dengan melihat data tersebut. Namun, benarkah itu cara terbaik untuk mengejar ketertinggalan? Mantan rival sekaligus rekan setim Marquez di Repsol Honda, Dani Pedrosa, punya pandangan unik soal ini. Menurutnya, berusaha meniru gaya balap Marquez justru bisa menjadi bumerang. Mark selalu menghancurkan semua rekan setimnya, ujar Pedrosa. Menurut saya, saat Pecco bilang ingin kembali memakai GP24, itu karena dia sadar lebih baik mengikuti jalannya sendiri daripada mencoba mengikuti cara Mark. Pedrosa kemudian menyebut beberapa nama yang gagal mengikuti jejak Marquez meskipun memiliki akses ke data telemetrinya. Itu terjadi kepada mereka semua, lanjutnya. Saya sendiri pernah mengalaminya. Lalu ada Alex Marquez, Paul Crutchlow, Stefan Bradl, hingga Paul Espargaro. Mereka mencoba melakukan hal yang sama seperti Mark, tapi pada akhirnya mereka terjatuh. Mengapa begitu? Gaya balap Marquez sangat unik dan berisiko tinggi. Ia memiliki teknik pengereman agresif, kemiringan ekstrim saat menikung, serta insting luar biasa dalam duel 1 lawan 1. Itu adalah kombinasi yang tidak semua pembalap bisa kuasai. Menanggapi situasi ini, Bagnaia akhirnya memilih untuk tidak terobsesi meniru Marquez. Ia bahkan mulai mempertimbangkan untuk kembali menggunakan motor Ducati Desmos edisi GP24, motor yang membawanya menjadi juara dunia 2 musim berturut-turut. Kami membuat langkah maju, tapi saya masih kehilangan sesuatu. Saya merasa aneh dengan GP25, ujar Bagnaia. Mungkin, saya akan kembali ke GP24, karena saya tahu bagaimana mengendalikannya dengan baik. Langkah ini tampaknya masuk akal. Beberapa pembalap tim satelit Ducati yang memakai GP24 justru tampil lebih baik daripada Bagnaia. Contohnya, Alex Marquez, BK8 Gresini Racing, dan Franco Morbidelli, Pertamina Enduro VR46, berhasil finish lebih baik dari Bagnaia di Argentina. Keputusan Bagnaia untuk kembali ke GP24 bisa menjadi titik balik dalam perburuannya menuju gelar juara dunia 2025. Namun, tantangan terbesar masih menunggu, seri berikutnya di Amerika, trek yang dikenal sebagai kandang Marc Marquez. Kami harus segera menemukan solusi. Balapan berikutnya di Austin, dan itu adalah trek di mana Marc sangat kuat. Jika saya ingin bertarung untuk kemenangan, bukan hanya podium, saya harus segera meningkatkan performa saya, tutup Bagnaia. MotoGP 2025 baru berjalan 2 seri, tetapi sudah menghadirkan drama yang menarik. Marc Marquez tampil luar biasa dengan 2 kemenangan beruntun, sementara Francesco Bagnaia berusaha mencari jalan terbaik untuk mengejar ketertinggalannya. Dani Pedrosa telah mengungkap rahasia terbesar di balik kesuksesan Marquez, data telemetrinya sulit ditiru oleh pembalap lain. Sejarah pun membuktikan, banyak rekan setim Marquez yang mencoba mengikuti caranya, tetapi justru gagal. Kini, semua mata tertuju pada seri berikutnya di Amerika. Apakah Bagnaia bisa membalikkan keadaan? Ataukah Marquez akan kembali menunjukkan bahwa dia adalah raja baru Ducati? Kita tunggu jawabannya di lintasan. Francesco Bagnaia frustrasi. Siapkan senjata rahasia untuk jegal Marc Marquez di MotoGP Amerika. MotoGP yang baru berjalan 2 seri, tetapi dominasi Marc Marquez sudah membuat rival-rivalnya frustrasi. Francesco Bagnaia, sang juara bertahan, kini berada dalam situasi sulit setelah gagal naik podium di seri Argentina. Bagnaia harus puas finish di posisi keempat, tertinggal lebih dari 5 detik dari Marquez yang meraih kemenangan meyakinkan. Kini, menjelang MotoGP Amerika yang akan digelar di Circuit of the Americas, kota, Bagnaia bersumpah untuk bangkit dan menantang Marquez dengan strategi baru. Apa langkah yang akan diambil Bagnaia? Apakah ini cukup untuk menggulingkan Marquez dari puncak? Seri Argentina menjadi mimpi buruk bagi Bagnaia. Sejak awal balapan, ia kesulitan menemukan ritme dan terjebak di belakang Franco Morbidelli selama 25 laps.
Saya mengharapkan lebih dari diri saya sendiri, tetapi sejak awal saya kesulitan menemukan ritme, ujar Bagnaia. Sementara itu, Marquez tampil tanpa celah dan meraih kemenangan kedua musim ini dengan selisih yang cukup jauh dari para pesaingnya. Bagnaia kini tertinggal 31 poin dari Marquez di klasemen sementara dan berada di posisi ketiga dengan 43 poin. Jarak ini cukup besar di awal musim, tetapi Bagnaia yakin segalanya masih bisa berubah. Salah satu keputusan mengejutkan yang mungkin diambil Bagnaia adalah kembali menggunakan motor Ducati GP24. Sejak awal musim, Bagnaia menggunakan Ducati GP25, motor terbaru yang seharusnya menjadi peningkatan dari versi sebelumnya. Namun, ia merasa tidak nyaman dan mengalami masalah dengan kontrol ban belakang serta pengereman. Kami membuat langkah maju selama akhir pekan, tetapi saya masih kehilangan sesuatu. Kontrol ban belakang saya aneh, padahal motornya mirip dengan tahun lalu, kata Bagnaia. Karena itu, ia mempertimbangkan untuk beralih kembali ke GP24, motor yang membawanya meraih 2 gelar juara dunia pada 2022 dan 2023. Mungkin mulai balapan berikutnya, saya akan kembali ke GP24. Saat ini, perasaan saya dengan motor baru sangat aneh, tambahnya. MotoGP Amerika akan menjadi medan pertempuran yang sangat sulit bagi Bagnaia. Kota adalah sirkuit favorit Marquez. Sang juara 8 kali MotoGP ini sudah memenangkan banyak balapan di sana dan dikenal sebagai Raja Austin. Kami harus ingat bahwa balapan berikutnya akan diadakan di Austin, di mana Marquez sangat kuat. Tapi, kejuaraan ini panjang dan masih ada banyak hal yang bisa terjadi, ujarnya. Bagnaia tahu bahwa 31 poin adalah selisih yang besar, tetapi ia tidak akan menyerah begitu saja. Bagnaia percaya bahwa kunci kemenangan bukan hanya pada motor, tetapi juga bagaimana ia beradaptasi dengan perubahan dan bekerja sama dengan timnya. Kuncinya adalah menemukan kembali perasaan saya dengan motor. Dengan itu, saya bisa berjuang untuk kemenangan, bukan hanya untuk posisi keempat, tegasnya. Bagnaia juga menekankan bahwa kerjasama dengan tim akan menjadi faktor penentu apakah ia bisa kembali bersaing dengan Marquez. Saya mungkin harus beradaptasi dengan situasi ini, tetapi saya tahu bahwa bekerja dengan tim saya akan membuat perbedaan, tutupnya. MotoGP Amerika akan menjadi pertarungan hidup dan mati bagi Bagnaia. Jika ia berhasil menemukan solusi dan kembali ke performa terbaiknya, maka Marquez bisa mendapatkan tantangan berat di Austin. Namun, jika strategi ini gagal, maka Marquez bisa semakin menjauh di klasemen dan sulit dikejar. Apakah perubahan besar yang dilakukan Bagnaia akan membuahkan hasil? Atau justru Marquez akan kembali mendominasi di kota? Kita tunggu jawabannya di MotoGP Amerika, 30 Maret 2025. Marc Marquez berhasil raih kemenangan di Argentina sampai Angel Nieto, akankah bisa kejar rekor Valentino Rossi? MotoGP 2025 menjadi panggung baru bagi Marc Marquez untuk kembali membuktikan dominasinya. Setelah meraih kemenangan gemilang di GP Argentina, Marquez kini mencatatkan 90 kemenangan Grand Prix dalam karirnya. Angka tersebut menyamai rekor milik Angel Nieto, legenda balap asal Spanyol, yang membuat keduanya kini berada di posisi ketiga dalam daftar pembalap dengan kemenangan terbanyak sepanjang sejarah Grand Prix. Namun, perjalanan Marquez belum selesai. Dua nama besar masih berada di atasnya, Valentino Rossi dengan 115 kemenangan dan Giacomo Agostini dengan 122 kemenangan. Dengan performa luar biasa yang ditunjukkan Marquez sejauh ini, banyak pihak mulai bertanya, bisakah ia menyamai atau bahkan melewati rekor Rossi dan Agostini? Perdebatan ini semakin menarik karena hubungan antara Marquez dan Rossi masih dingin, sejak insiden kontroversial Sepang Clash 2015. Tidak mengherankan jika publik Spanyol merayakan pencapaian Marquez dengan antusias, sementara publik Italia cenderung kurang bersemangat melihat daftar pemenang di kelas utama. Seberapa besar peluang Marquez untuk mengejar rekor Valentino Rossi? Dan bagaimana reaksi dunia MotoGP jika ia berhasil melakukannya? Marc Marquez sudah lama dikenal sebagai salah satu pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP.
Dengan 6 gelar juara dunia di kelas utama dan total 8 di semua kelas, ia telah membuktikan dirinya sebagai pesaing utama dalam setiap musim yang dijalaninya. Kini, setelah kepindahannya ke pabrikan Ducati, Marquez kembali menemukan sentuhan terbaiknya. Motor Desmos edisi GP24 terbukti menjadi senjata ampuh yang membantunya meraih kemenangan secara beruntun di awal musim 2025. Kemenangan di GP Argentina membuat Marquez sejajar dengan Angel Nieto. Hanya ada dua nama yang tersisa di depannya, Valentino Rossi dan Giacomo Agostini. Dengan usianya yang masih kompetitif dan semangat juangnya yang tak pernah padam, banyak yang percaya bahwa Marquez punya peluang besar untuk menyamai bahkan melampaui rekor tersebut. Namun, perjalanannya tidak akan mudah. Seperti yang disampaikan oleh Alessio Uccio Salucci, Direktur Tim VR46, mengejar rekor Rossi akan menjadi tantangan besar, tetapi bukan sesuatu yang mustahil bagi Marquez. Saya yakin Marquez akan mengejar catatan Rossi. Marquez melakukannya dengan baik untuk meraih kemenangannya yang ke-90, dan tentu saja benar bahwa tujuannya sekarang adalah menyamai 115 kemenangan Valentino. Mark sangat kuat, dia memiliki motor yang fantastis dan tim yang fantastis. Saya harap dia tidak berhasil, tetapi saya rasa dia akan berhasil, ujar Uccio dalam wawancara. Meski Marquez berada di jalur yang tepat untuk mengejar Rossi, ada beberapa faktor penting yang bisa mempengaruhi kemampuannya dalam mencapai target tersebut. MotoGP adalah olahraga dengan risiko tinggi, dan Marquez telah mengalami cedera serius di masa lalu. Jika ia bisa tetap fit sepanjang musim dan menghindari cedera, peluangnya untuk terus menambah kemenangan akan semakin besar. Saat ini, Ducati masih menjadi motor terbaik di grid. Selama Marquez tetap berada di tim yang kompetitif dengan dukungan teknis yang solid, peluangnya untuk menang akan terus terbuka. Meskipun Marquez tampil dominan di awal musim 2025, persaingan di MotoGP semakin ketat. Pecco Bagnaia, Jorge Martin, dan Alex Marquez adalah beberapa pembalap yang siap memberikan perlawanan sengit. Jika mereka mulai menemukan performa terbaiknya, jalan Marquez untuk meraih lebih banyak kemenangan bisa menjadi lebih sulit. Saat ini, Marquez masih dalam performa terbaiknya. Jika ia bisa tetap bersaing selama 2-3 musim lagi dengan konsistensi tinggi, rekor Rossi bukanlah sesuatu yang mustahil untuk dikejar. Satu hal yang perlu dicatat adalah balapan sprint tidak dihitung sebagai kemenangan Grand Prix. Itu berarti Marquez harus memenangkan balapan utama pada hari Minggu untuk menambah jumlah kemenangannya. Jika Marquez bisa mempertahankan dominasinya sepanjang musim 2025 dan 2026, ada kemungkinan ia bisa menyamai rekor 115 kemenangan milik Rossi dalam waktu kurang dari 2 musim. Bahkan, jika ia memenangkan semua balapan mulai dari GP Amerika hingga akhir 2025, ia sudah sangat dekat dengan rekor tersebut. Setelah menyamai Rossi, langkah selanjutnya adalah mengejar rekor 122 kemenangan milik Giacomo Agostini. Jika Marquez bisa mencapai angka ini, ia akan resmi menjadi pembalap dengan kemenangan terbanyak dalam sejarah Grand Prix. Dengan 90 kemenangan yang sudah dikantongi dan performa luar biasa yang ditunjukkan di awal musim 2025, Marc Marquez kini berada dalam jalur yang tepat untuk mengejar rekor Valentino Rossi. Namun, perjalanan ini masih panjang dan penuh tantangan. Konsistensi, kesehatan fisik, serta persaingan di MotoGP akan menjadi faktor penentu apakah ia bisa mencapai target tersebut. Jika Marquez bisa mempertahankan momentumnya, bukan tidak mungkin bahwa dalam beberapa tahun ke depan, kita akan melihat sejarah baru tercipta di MotoGP, dengan Marc Marquez sebagai pembalap tersukses sepanjang masa. Bagaimana menurutmu? Akankah Marquez mampu menyamai atau bahkan melampaui rekor Valentino Rossi?